Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Nyawit yang beranggotakan dengan saya sendiri Zahra Aulia Rahmani, Firtiansyah Oktaresama, Sama, Kayla Farelia, Intan Febrianti, dan Muhammad Sofi Rohman. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan backend dari aplikasi Livo menggunakan Postman. Pertama-tama kita perlu membuat akun baru. Caranya kita post ke endpoint API Out Register dengan parameter yang berisi nama lengkap, email, dan password. Dengan password minimal 8 karakter, punya huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Backend akan validate semua. Lalu, hash password dengan bcrypt untuk security. Jika berhasil, respon akan return status sukses dengan pesan user register successfully, email sudah bisa dipakai untuk login. Oke, yang kedua, kita akan login menggunakan email dan password yang tadi. Host ke API out login, backend akan verify password, lalu jika cocok, ia akan generate JWT token. Token ini digunakan untuk attach di header setiap request yang butuh autentikasi. Selanjutnya ke get profile. Untuk akses data profile, kita harus authenticated terlebih dahulu. Caranya adalah get ke API out get profile. Jangan lupa tambahkan header authorization bearer token. Backend akan validate token, pastikan usernya valid. Jika sudah valid, dia akan return semua info profile, nama, email, currency preference, language preference, dan kategori transaksi yang sudah dikustomisasi. Selanjutnya ke create transaction. Kita post ke API transaction create dengan parameter berisi type-nya income atau expense, amount-nya adalah nominal dalam integer, kategorinya kategori pengeluaran, misalnya food, lalu note-nya catatan transaksi, misalnya makan siang di kantin. Lalu created at itu adalah tanggal transaksinya. Backend akan validate semua field ini lalu disimpan ke database. Kalau berhasil, respon akan balik ke transaction ID. Kita juga bisa pakai ID ini untuk edit. Lihat dan hapus data transaksi ini. Respon juga return semua data transaksi yang baru dibuat lengkap dengan timestamp, kapan di input dan siapa yang input. Selanjutnya ke get transaction. Untuk melihat data transaksi, caranya adalah get ke API transaction. Backend akan menampilkan semua transaksi, pastikan user yang request adalah pemilik transaksi tersebut. Responsnya akan return semua detail transaksi, amount, kategori, not, tanggal, semuanya lengkap. Selanjutnya ke update transaction. Nah, caranya adalah put ke API transaction ID dengan parameter baru yang ingin diubah. Misalnya kita mau ubah not dari makan siang di warteg jadi makan siang di restoran. Lalu update amount-nya. Bagian akan validate request kita, lalu update di database. Responsnya balik dengan data transaksi yang sudah diupdate. Selanjutnya adalah delete transaction. Nah, caranya delete ke API transaction ID, backend akan verify, lalu terhapus dari database. Responsnya akan kasih pesan transaction deleted successfully. Nah, setelah selesai transaksi sudah hilang dari sistem. Transaction deleted successfully. Ya. Baik, cukup sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.